Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahatul Jannah. Saya kuliah di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 6. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dahulu, ada seorang nabi yang baik hati bernama Nabi Ibrahim. Beliau punya istri bernama Hajar, dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat lucu. Namanya Ismail. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail kecil ke sebuah tempat yang jauh sekali. Tempat itu penuh dengan padang pasir, batu-batu besar, dan panas sekali. Tidak ada air, tidak ada pohon, dan tidak ada siapapun di sana. Nabi Ibrahim membuatkan tempat berteduh sederhana untuk mereka. Lalu, karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim pun harus pergi meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian di sana. Hajar berkata, "Apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di sini?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Hajar pun berkata, "Kalau begitu, aku ikhlas. Aku yakin Allah tidak akan meninggalkan kami." Beberapa hari kemudian, makanan dan minuman air mereka habis. Ismail kecil menangis karena sangat haus. Hajar merasa sedih melihat anaknya kehausan. Ia pun berlari mencari air. Ia naik ke sebuah bukit bernama Safa, tapi tidak ada air di sana. Ia kemudian turun dan naik lagi ke bukit lain yang namanya Bukit Marwah. Tapi di sana juga tidak ada air. Hajar pun berbolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali sambil berdoa kepada Allah supaya anaknya diberi pertolongan. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang menakjubkan. Ismail kecil menghentakkan kakinya ke tanah karena kehausan. Tiba-tiba dari bawah kakinya keluar air. Air itu terus mengalir dan mengalir jernih dan segar sekali. Hajar sangat senang. Ia berteriak, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpul, berkumpul, supaya airnya tidak tumpah kemana-mana. Air itu dinamakan air zam-zam, dan sampai sekarang, ribuan tahun kemudian, air zam-zam itu masih terus mengalir tidak pernah habis. Karena ada air zam-zam, banyak orang yang lewat, jadi singgah untuk minum. Lama-lama, tempat yang tadinya sepi dan tandus itu menjadi ramai. Tempat itu sekarang kita kenal dengan nama Makkah. Nabi Ibrahim yang datang berkunjung sangat senang melihat Ismail sudah besar dan tempat itu sudah ramai. Beliau kemudian bersyukur kepada Allah. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpinya Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sedih dan bingung, tetapi beliau menceritakan mimpi itu kepada Ismail. Lalu Ismail yang sudah besar dengan hati yang tenang menjawab, "Ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah, insya Allah aku akan sabar." Begitulah hebatnya Ismail. Meskipun masih anak-anak, dia sangat berani dan percaya kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim bersiap-siap melaksanakan perintah itu, tiba-tiba Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Kemudian Ismail selamat. Sejak saat itulah, umat Islam punya ibadah kurban setiap tahun untuk mengingat kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kita harus selalu sabar seperti Bunda Hajar. Kita harus selalu taat kepada Allah seperti Nabi Ismail, dan kita harus yakin kalau kita berdoa dan bersabar, Allah pasti akan menolong kita. Hanya inilah kisah yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.